Ini aja kemana aja hari ini? Ya, jadi terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, Sampurasun kalau Jawa Barat. Ya, jadi kita sekarang jalan, ini jangan lupa besok mau pada ujian ya. Jadi jalan-jalannya tetap jalan-jalan pintar, tapi kita siapkan untuk ujian. Jadi ada 9 kompetensi yang harus dikuasai ya untuk menjadi sertifikasi, dan itu yang kita coba lagi sekarang ya. Jadi yang pertama tentu saja itu adalah jangan sampai seperti tadi kata Pak Titi, jangan sampai pemandunya nggak tahu ya, gitu ya, nggak tahu mau dibawa kemana pesertanya. Ini bahaya sekali dan nggak tahu apa yang mau dihadapi ke depan. Makanya tadi survei persiapan tuh penting sekali ya gitu. Tapi juga ada trik ketika harus survei bersama ya. Bisa kejadian ya. Misalnya tiba-tiba karena kita adalah wisata untuk kebumian, itu kita berhadapan dengan yang namanya potensi bencana kebumian. Jadi misalnya tiba-tiba kita jalur wisata yang sudah kita rencanakan longsor. Nah, kita harus mencoba jalur lain. Kalian harus siap, Bapak Ibu sekalian, ya, Akang Teteh sekalian. Ya, jadi makanya surveinya jangan cuma terpaku di jalur yang akan sekarang, tapi persiapkan jalur-jalur alternatif kalau terjadi apa-apa. Ya, itu yang mungkin yang harus kita lihat. Nanti sambil jalan. Kemudian yang kedua juga disiapkan itu adalah kalau terjadi apa-apa, karena ini wisata kebumian ada resiko ya. Makanya memang nanti ada pemilihan bagaimana teknik membawa wisatawan yang minatan khusus, wisatawan umum, atau wisatawan yang ahlinya. Itu juga harus lihat. Jadi misalnya tiba-tiba cedera ya, terkilir, ada hal yang biasa, misalnya terluka atau ini, apa yang harus dilakukan oleh pemandu. Ya, kemana jalur evakuasi, pemandu harus tahu. Ya, jadi bagaimana, apa yang harus dilakukan. Nah, ini mungkin trik-triknya. Nah, saya bicara sebentar sebelum kita jalan, adalah yang pertama, kita harus tahu mau kemana kita. Ya. Ada yang tahu mau kemana? Ke Tahura ya. Jadi, itu aja ya. Jadi, kita akan ke Tahura. Ini adalah Sekejolang ya, salah satu desa yang perbatasan dengan Tahura. Ya, bisa cerita kalau dengan wisatawan, kenapa kita dari desa ini, mengapa ada warga di sini, apa yang mereka kerjakan, dan apakah yang tertarik. Di sini rata-rata memang petani ya. Kenapa petani? Tanahnya subur. Nah itu ya, jadi terkait tanahnya subur. Kenapa tanahnya subur? Karena ini adalah produk gunung api. Ya, salah satunya gunung api itu terkenal dengan subur untuk beberapa daerah, tapi untuk beberapa daerah sangat pasif. Ya, batuannya hampir nggak ada kehidupan ya, nggak bisa masuk air, nggak bisa yang lain. Nah ini adalah bagian yang suburnya, sehingga otomatis masyarakat mencari di sini tanahnya subur dan ada airnya, ya, airnya pasti dari Sungai Cikapundung yang ada di bawah. Kita akan turun ke bawah. Nah, jadi kenapa kita jalan di sini adalah salah satu contoh bagaimana peradaban gunung api itu memberikan kehidupan manusia yang makmur. Misalnya di sini kita bisa cerita ke wisatawan. Oke, kalau dari itu. Kemudian kita akan turun masuk ke batas sungainya, ke Tahura sekarang. Ya, nanti kita akan taruh di sana. Kita akan lihat sungainya. Kemudian kita akan lihat beberapa yang khas ya. Jadi satu hal yang khas bahwa dalam jalan-jalan pintar itu ada beberapa yang menarik minat para wisatawan, dan biasanya wisatawannya sudah lebih tahu kadang-kadang. Jadi kita harus lebih tahu lagi kalau mereka udah tahu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kita akan jalan di sini. Nah, yang khas yang akan kita lihat di sini ini yang dinamakan oleh Pak Titi itu adalah batu batu selendang ya, selendang Dayang Sumbi ya. Nah, Dayang Sumbi. Jadi harus tahu cerita Sangkuriang ya. Ada yang udah tahu, ada yang belum. Siapa yang belum tahu? Siapa yang udah tahu? Nah, ya. Jadi nanti bocoran buat ujian besok. Jadi mengkaitkan. Jadi cerita sedikit mengenai Sangkuriang, Dayang Sumbi, nanti bisa cerita di situ. Kemudian kita juga akan melihat yang lain seperti misalnya Gua Lava ya. Kita akan lihat Gua Lava semuanya. Jadi itu akan menyusuri Sungai Cikapundung di sini. Ya, jadi artinya treknya adalah akan satu trek yang kira-kira gimana? Kemungkinan basah. Nah, itu salah satu ceritanya ya. Jadi gitu, kemungkinan basah, kemudian dia akan masuk ke hutan ya. Kemungkinan juga pakaiannya adalah pakaian yang masuk ke hutan. Jadi wisatawan juga harus kita lihat dan kita ingatkan. Kalau misalnya membawa wisatawan ternyata mereka nggak prepare, ini harus hati-hati ya. Apakah kita harus rubah rute atau kita bikin modifikasi. Kalau kita lihat dari pakaiannya. Jadi perlengkapan ini juga sangat penting ya, apa yang harus dibawa gitu ya. Mungkin itu dari saya. Siap, enggak, Adik. Kita jalan ya, sama-sama. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua aja sini. Mangga kapolin dia sedikit. Oh, nggak usah turun, nggak usah turun. Ini hanya memberi contoh di titik mana seorang pemandu interpreter menjelaskan. Maksudnya biar terlihat, itu ya. Jadi jangan sampai interpreter posisinya rata dengan peserta.
usahakan lebih rendah atau lebih tinggi. Jam terbang tinggi jadi setengah baca. Ya. Gitu ya. Jadi Konsep kita udah nyampe di lokasi, ini namanya Seke Jolang. Dari toponim, mengapa disebut Seke Jolang? Seke itu adalah mata air, jolang itu tempat mandi anak kecil, bayi itu dulu pakai jolang. Berarti kan cekung. Jadi ada lembah. Nah, lembah begini ya, di antara dua tebing. Bentuknya seperti jolang tapi besar raksasa, berarti kan cekung. Jadi tempat keluarnya mata air. Mata air atau cinyusu atau sirah cai atau hulu cai atau juga seke. Istilahnya tuh begitu. Di beberapa tempat di Bandung seke. Ada seke limus, ada seke loa. Ini seke jolang. Mata air yang bentuk morfologinya daerahnya seperti jolang cekung. Gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari toponim di tempat yang memungkinkan semua orang untuk melihat. Jadi geowisata bisa dimulai dari toponim karena akan mengenal rona bumi, akan mengenal geomorfologi. Nah, morfologi nanti dijelaskan lagi kalau mau lebih luas, kecuali kalau waktunya mepet, cukup hanya sampai segitu. Jadi pemandu di suatu tempat yang udah menguasai kawasan harus tahu di mana dia harus berdiri. Kalau pesertanya di bawah, naiklah satu tahap ke atas, gitu. Paham ya? Jadi selalu gesturnya biar kelihatan, kalau dia memperagakan harus kelihatan. Terus usahakan jangan melayani pertanyaan-pertanyaan yang individual. Ketika jalan gitu ya, ini nanya dilayani, nanti yang tidak dilayani dia akan keluar dari perhatian kita dan dia tidak akan memperhatikan. Karena menganggap perhatiannya hanya kepada 1-2 orang itu. Nah, biasanya seperti kemarin di Batu Jaya yang mata bumi, kita bawa ahli ke sana, ahli banget, tapi ya itu melayani informasi, pertanyaan-pertanyaan ketika akan kumpul dia nanya dari perorangan, nanya. Bagusnya sih digundukin aja dulu, ya. Sudah digundukin, kalau terlalu jauh ya separohnya baru nerangin. Jangan satu nanya nerangin ke yang ini lewat aja terus ke sana, gitu ya. Jadi satu, jangan nerangin kepada individual ketika dalam konvoi yang lama. Yang kedua, interpreter harus tahu di mana dia harus berdiri. Kalau peserta di atas, dia di bawah. Kalau peserta di bawah, dia naik ke atas. Pokoknya gesturnya harus kelihatan. Gitu ya, terima kasih. Ini adalah kalau kita bisa bicara itu istilahnya stop sight ya. Jadi pemandu tuh harus merencanakan di mana akan berhenti. Dan di mana akan berhenti itu kadang-kadang harus melihat bagaimana pesertanya. Ya, kalau pesertanya heterogen, ini mungkin berhentinya harus agak sering. Nah, ini harus hitung waktu makanya. Mau berapa lama. Kalau pesertanya misalnya homogen, yang kuat-kuat, ya mungkin berhentinya bisa jauh-jauh. Cukup di tempat-tempat yang memang akan diminati. Ya, jadi ini harus tahu ya. Dan kemudian berapa yang dibawa. Jadi harus berhenti di mana, ya kayak di sini kita berhenti, pemandu harus tahu karena di bawah tuh akan agak jauh lagi kalau kita bisa berhenti ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah pemandu harus menyiapkan melihat kesiapan pesertanya. Kira-kira bisa nggak dibawa ke medan yang seperti yang kita inginkan? Atau kalau nggak bisa, kita harus improvisasi. Ya, harus improvisasi. Tapi tujuannya kan tetap ya. Tujuannya apa? Tujuannya? Ada yang tahu tujuannya memandu? Biar dapat honor gitu. Itu salah satu gitu. Salah dua, apa tujuannya? Tujuannya adalah yang dipandu bahagia. Yang dipandu senang, dan yang dipandu akan datang lagi. Dan kalau bisa membawa teman-temannya. Itu yang pertama, dia harus bahagia. Yang kedua, sebenarnya kita harapkan di geowisata tuh yang dipandu jadi mencintai alam Indonesia. Itu yang kedua tuh. Ya. Tapi yang pertama tuh bahagia dulu. Nah, kalau bicara bahagia itu adalah bicara tentang konten. Ya, jadi kontennya tadi kita ada geowisata. Apakah wisata hanya geowisata saja? Tidak, banyak yang wisata yang lain. Ada ekowisata, ada mariwisata, ada animal fauna wisata, ya, ada pariwisata gitu. Nah, sekarang kita di geowisata, artinya harus ditarik ke buminya. Dan karena pasti ketika pesertanya datang, itu adalah dia memilih geowisata, dia pengen tahu mengenai buminya. Nah, tapi kita harus cerita bahwa bumi ini bukan sesuatu yang terpisah dari hidup dia.
Makanya harus cerita konten-konten pendukungnya. Kehidupan di sekitar alam itu, ya, itu tadi ya, biodiversity-nya, ya, kemudian kitanya sebagai manusianya, sebagai yang pelaku wisatanya harus kena supaya kita mencintai geowisatanya. Ya. Nah, ini tolong selama sehari ini sampai besok ujian, coba kita bikin kontennya masing-masing. Ini banyak cerita yang bisa dibangun. Jadi nanti cerita. Kalau saya bawa wisatawan, saya pengen bawa cerita apa? Dan di sini nanti akan banyak cerita. Tadi Pak Titi sudah cerita mengenai toponim. Toponim dari nama-nama wilayah. Ada yang suka di situ. Nah, apakah teman-teman mau cerita itu? Atau mau cerita yang lain? Tapi jangan lupa ya, bahwa ceritanya ini kehujanan jadi luntur ya. Mudah-mudahan kelihatan di sini. Ya, ini cerita yang sederhana yang sering muncul di WA-nya teman-teman semua. Ya, jadi empat hormon ini harus dibangkitkan kalau ingin wisatawannya bahagia. Nah, ini bisa dikatakan dulu ya. Jadi coba ceritanya tuh ada yang membangkitkan hormon-hormon ini. Ya, ini saya dari BRIN soalnya, jadi harus kode ilmiah dapat itu ya. Jadi membangkitkan hormon-hormonnya, dopamin, oksitosin, endorfin sama serotonin. Ya, coba kita bangkitkan ini di semua peserta. Saya jamin kalau ini kebangkitkan, peserta atau para peserta yang kita pandu itu akan datang lagi. Akan bawa teman lagi, akan tolong dong dibikin yang seperti ini. Gitu ya. Itu contohnya ya. Misalnya kayak dopamin. Bagaimana cara bikin dopamin? Itu makan yang enak. Nah, jadi konsumsinya di mana nih? Ngajak makan di mana? Kalau memang ada acara makan, di mana memakannya? Orang makan tuh akan senang. Ada yang nggak senang makan enak? Nah, kalau makannya nggak enak pasti ingat semua kan? Dan nggak akan datang lagi. Nah, pilih makan yang enak. Nah, pilih makan yang enak tergantung juga dari pesertanya. Ya, gitu. Mana ini kan kita misalnya Sunda. Sunda ini kan terkenal dengan manisnya manis kecap gitu ya. Kalau pesertanya yang datang dari luar, dari Sumatera misalnya, jangan dikasih terlalu manis, mereka pengennya yang pedas. Ya, datang dari Jawa, dia justru pengennya manisnya manis yang gula. Nah, ini kita harus paham. Ya, jadi yang kita bawa tuh senangnya makan apa? Ya, jangan sampai nanti datangnya orang-orang luar negeri, misalnya kita kasih makannya nasi, gitu ya. Nanti sakit perut semua misalnya. Mungkin mereka roti cukup, hal-hal yang kayak lain. Nah, itu jadi jangan lupa ya, jadi makan enak ya, tidur cukup ya, misalnya mandi air ya, itu dari sesuatu yang membangkitkan dari dopamin. Dia akan nyaman di situ. Oksitosin ya misalnya. Oksitosin itu adalah berbagi cerita. Nah, tadi yang Pak Titi cerita. Jadi jangan kita terus yang ngomong. Ya, pesertanya juga harus diajak ngomong supaya berbagi cerita, karena tanpa sadar berbagi cerita itu kita bahagia. Kita senang bisa bercerita. Makanya kan kumpul kayak gini kan pengen ngobrol sama teman, cerita. Gitu. Apalagi orang Indonesia, biasanya kalau saya ngomong yang lain belakang ribut juga, ikut cerita juga gitu ya. Ciri khas sekali. Nggak apa-apa ya, kalau peserta pengen bicara juga jangan dimarahin. Kalau peserta wisatawan kita pemandunya, dia pengen cerita, kasih kesempatan. Gitu ya. Ya coba, karena sebenarnya berbagi cerita itu adalah membangkitkan yang lain ya. Kemudian sentuhan fisik, ya itu jelas ya, saling berpegangan, saling ngobrol, saling tepuk tangan. Sentuhan fisik diri sendiri itu juga menyenangkan ya di situ. Jadi melakukan kebaikan ya. Kemudian endorfin, kalau endorfin itu olahraga udah pasti. Dan ya, geowisata pasti olahraga. Ya agak beda dengan yang lain ya, dengan museum atau yang dengan jadi olahraganya udah pasti endorfinnya kebangun ya. Nggak usah khawatir tertawa, ya kita harus kadang-kadang joke atau kadang-kadang serius ya. Nah, kemudian serotonin ya. Kalau serotonin itu adalah misalnya terpapar sinar matahari, itu yang paling utama. Dan geowisata ini udah lengkap. Jadi sebenarnya di 4 ini dengan air ini udah kebangkitkan dengan geowisata, dan tugas pemandu itu adalah membangkitkan itu dengan narasi cerita yang tadi. Jadi yang pertama tuh pastikan wisatawan yang kita pandu itu bahagia, ya 4 hormonnya terbangkitkan. Ada sesi-sesi yang membangkitkan hormon ini. Silahkan desain ya. Nah itu tadi kan besok ujian nih, mendesain ya. Silahkan desain. Kemudian narasinya. Nah di narasi itu adalah selain kekuatan dari membangkitkan hormon ini adalah bagaimana supaya dia mencintai alam Indonesia. Itu yang kita titip gitu ya, supaya kelestariannya. Jadi dan juga mereka sadar bahwa Indonesia itu sangat lengkap geologinya, alamnya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai bagaimana mendesain. Lampu kota mulai redup, bayang-bayang rasa hidup, kenangan tengah malam sunyi. Jalan ini tak pernah sepi, jalan tanpa akhir. Terus ku menyusuri arti hidupku kejam, tiada henti, tiada jeda.